Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang IPS bagian kedua dari karakteristik kondisi alam kawasan ASEAN. Kemarin kita sudah membahas 5 negara anggota ASEAN dan hari ini kita juga akan membahas 5 negara dari anggota ASEAN lainnya yang belum kita bahas pada minggu kemarin. Negara anggota ASEAN yang akan kita bahas hari ini, yang pertama yaitu karakteristik kondisi alam Brunei Darussalam. Nama lain Brunei Darussalam adalah negeri petrodolar. Hal ini dikarenakan negara ini memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi di Asia Tenggara dari hasil minyak bumi. Jadi pendapatan per kapita itu adalah pendapatan per warga negaranya itu sudah tinggi karena penduduk Brunei Darussalam itu sedikit dan wilayahnya juga tidak seluas Indonesia. Dengan hasil minyak bumi yang melimpah sehingga pendapatan per kapita atau per orangnya itu sangat tinggi. Negara Brunei Darussalam adalah negara terkaya kelima di dunia. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara kerajaan di Asia Tenggara yang dipimpin oleh seorang sultan. Sampai hari ini sultannya bernama Sultan Hasanah Bolkiah. Wilayah Malaysia memotong wilayah Brunei Darussalam menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu Belait, Tutong, dan Brunei. Sedangkan bagian timur adalah daerah Temburong. Secara umum, Brunei Darussalam beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Daerah di Brunei Darussalam sebagian besar merupakan tanah datar dan perbukitan rendah. Tempat tertinggi adalah Gunung Pagon. Sungai terpanjang yang mengaliri Brunei Darussalam adalah Sungai Beliat. Itulah kondisi atau karakteristik kondisi alam dari Brunei Darussalam. Yang kedua adalah karakteristik kondisi alam negara Vietnam. Vietnam adalah salah satu negara sosialis yang terletak di semenanjung Indochina. Sosialis artinya adalah negara komunis. Vietnam dikenal sebagai lumbung padi karena kesuburan tanahnya. Vietnam memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi, memiliki wilayah yang bergunung-gunung serta dataran rendah yang luas. Di daerah utara terdapat delta Sungai Merah dan juga delta Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara yang mengaliri 3 negara ASEAN. Puncak gunung tertinggi terdapat di Gunung Phan Xipang. Tiga, karakteristik kondisi alam negara Myanmar. Nama lain negara Myanmar adalah Burma. Itu nama negara ini dulunya adalah Burma atau juga sering disebut sebagai Birma. Negara Myanmar beriklim tropis dan mengalami 3 musim yang menonjol, yaitu musim hujan, musim kemarau yang sejuk, dan musim kemarau yang panas.
Salju terbentuk di dataran yang lebih tinggi, yaitu daerah pegunungan Myanmar Utara. Wilayah Myanmar terdiri atas 3 daerah pegunungan. Yang pertama, pergunungan bagian timur memisahkan Myanmar dengan Thailand, Laos, dan Cina. Pegunungan di bagian barat merupakan daerah hutan yang sangat lebat. Di pegunungan bagian barat terdapat pegunungan Arakan Yoma yang membentang sampai Teluk Benggala. Daerah tengah terdapat puncak tertinggi yang berada di Gunung Hakakapo-Razi. Di sini terdapat lembah sungai yang bernama Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy merupakan transportasi air utama di Myanmar. Jadi, satu-satunya sungai yang mengalir di Myanmar itu namanya Sungai Irrawaddy. Negara keempat adalah karakteristik kondisi alam Laos. Nama lain dari negara Laos adalah The Landlocked Country, yang artinya tanah yang terkunci, dan terkepung oleh 5 negara, yaitu Myanmar, Kamboja, Republik Rakyat Cina, Thailand, dan Vietnam. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Iklim di Laos adalah tropis dengan mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Wilayah Laos berteras-teras dan bergunung-gunung. Laos dialiri Sungai Mekong yang berada di sebelah selatan. Di bagian selatan terdapat dataran tinggi Bolevans. Pada barisan pegunungan lipatan yang membujur dari utara ke selatan, terdapat puncak tinggi yaitu Gunung Pau Bia. Itu adalah gunung yang tertinggi di Laos. Karakteristik kondisi alam negara ASEAN yang terakhir adalah karakteristik kondisi alam Kamboja. Kamboja merupakan negara paling miskin di Asia Tenggara karena di Kamboja sering terjadi konflik terus-menerus di negaranya, terutama ketika saat pergantian kepala negara. Kamboja beriklim tropis serta memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kamboja terdiri atas wilayah pegunungan dan dataran rendah. Danau besar di Kamboja bernama Danau Tonle Sap. Sungai utama yang mengalir di Kamboja adalah Sungai Mekong. Puncak tertinggi kawasan pegunungan ini adalah Gunung Phnom Aural. Sekian pembelajaran dari kita hari ini tentang karakteristik kondisi alam negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.